Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Ini adalah video laporan observasi IPS MISD, yaitu tepatnya di MI Ma'arif NU 001 Palaran dan Museum Perjuangan Merah Putih Sangat-Sangat. Dan pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak rindu. Baik, perkenalkan, nama saya Rindi Umaratul Hasanah, NIM 23113606090. Yang pertama ialah pelaksanaan pembelajaran IPS di MI Ma'arif NU 001 Palaran, yaitu profil sekolah. MI Ma'arif NU 001 Palaran adalah sekolah swasta yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, dan sekolah ini berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur dan berdiri sejak tahun 2008. Status akreditas sekolah adalah A yang menunjukkan mutu pendidikan yang baik. Sekolah ini juga menekankan pembelajaran berbasis karakter sesuai dengan kurikulum Merdeka. Metode observasi. Observasi dilakukan selama 3 hari, yakni pada tanggal 3-5 Oktober 2024, yang mana kegiatan ini mencakup wawancara dengan kepala sekolah, staf pengajar, dan guru kelas 4. Tim observasi juga mengikuti langsung proses pembelajaran di kelas untuk memahami pendekatan dan metode yang digunakan oleh guru. Selanjutnya ada rencana pembelajaran. Yang pertama ada penggunaan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Guru mengikuti ATP yang disediakan oleh pemerintah sebagai panduan dasar. ATP dirancang berdasarkan capaian pembelajaran yang logis dan sistematis. Di MI Ma'arif NU 001 Palaran, guru mengembangkan ATP sesuai kebutuhan pembelajaran di sekolah. Yang kedua ada modul ajar. Guru menggunakan modul ajar yang telah disediakan pemerintah, tetapi menyesuaikan isinya dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Penyesuaian ini mencakup penambahan atau pengurangan komponen tertentu untuk memastikan materi yang relevan dan mudah dipahami. Dan selanjutnya ada metode dan model pembelajaran. Model Problem Based Learning atau PBL. Model ini memungkinkan siswa untuk memecahkan masalah nyata melalui diskusi kelompok, penelitian, dan presentasi. PBL relevan dengan mata pelajaran IPS yang melibatkan analisis isu sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua ada pendekatan kontekstual. Guru mengaitkan materi dengan pengalaman nyata siswa seperti isu-isu lokal di sekitar mereka. Siswa juga diajak untuk berpikir kritis melalui proyek dan pengamatan lapangan. Yang ketiga ada variasi metode. Guru menggunakan kombinasi diskusi kelompok, presentasi, media visual, dan pembelajaran di luar kelas untuk menjaga minat siswa. Terakhir ada kendala dan solusi. Kendalanya ialah salah satu kendala utama adalah keterbatasan fasilitas untuk kegiatan lapangan seperti kunjungan ke museum yang memerlukan biaya dan logistik tambahan. Solusi ialah guru menggantikannya dengan menayangkan media visual seperti video dokumentasi untuk membantu siswa memahami konsep yang ingin disampaikan. Lalu ada Museum Perjuangan Merah Putih sebagai sumber belajar. Yang pertama ada lokasi dan isi museum. Museum Perjuangan Merah Putih terletak di Sangat-Sangat, Kalimantan Timur. Museum ini menjadi pusat informasi sejarah perjuangan bangsa di wilayah tersebut. Koleksinya ialah meliputi yang pertama ada foto-foto veteran dan peristiwa penting. Yang kedua ada artefak bersejarah seperti senjata replika, mata uang kuno, dan dokumen perjuangan. Yang ketiga ada tempat bersejarah seperti monumen, makam pahlawan, dan bekas penjara kolonial. Selanjutnya ada manfaat pembelajaran di museum. Yang pertama, pemahaman sejarah lokal dan nasional. Siswa dapat melihat langsung artefak sejarah, memahami konteks perjuangan bangsa, dan belajar mengenai dampaknya terhadap kehidupan saat ini. Yang kedua, kontekstualisasi materi.
Pembelajaran di museum membantu siswa menghubungkan teori di kelas dengan fakta sejarah yang nyata. Yang ketiga, pengembangan keterampilan kritis. Aktivitas seperti diskusi dan analisis artefak di museum meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dan yang terakhir, nilai karakter. Kunjungan ke museum menanamkan rasa patriotisme, penghargaan terhadap sejarah, dan menghormati perjuangan para pahlawan. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil ialah pembelajaran yang inovatif. Guru di MI Ma'arif NU 001 Palaran menerapkan pembelajaran berbasis masalah, pengembangan modul ajar yang relevan, dan menggunakan pendekatan kontekstual untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Dan yang kedua, pengembangan karakter siswa. Pembelajaran IPS di sekolah ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga membentuk siswa sebagai individu yang peduli terhadap lingkungan sosial dan mampu berpikir kritis. Yang ketiga, museum sebagai sumber belajar yang penting. Museum Perjuangan Merah Putih berperan sebagai media pembelajaran kontekstual yang memperkaya pengalaman siswa meskipun masih menghadapi kendala akses. Dan laporan ini menunjukkan bahwa pembelajaran IPS dapat menjadi lebih efektif dan metode yang bervariasi dan pemanfaat sumber belajar yang relevan. Dan ini dia dokumentasi. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye. Selamat menonton.